Lagi yang misalkan yang 500.000 itu langsung ke mobil. Sekarang ini buat siapa ini? Karena memang Pak Nazar itu kan sama saya memang sangat terbuka lah, dia sangat percaya sama saya. Ya kita ini tim Andi sama tim Marzuki kita kasih aja dia. Itu saya nggak ikut. Ya kalau tadi kan disampaikan saudara bahwa bermain di 3 kaki gitu ya. Baik, ya. Realisasi penggunaan dana yang bersumber dari Nazarudin bagaimana kalau tiga-tiganya istilahnya bermain di 3 kaki? Kan tadi khusus untuk kemenangan terdakwa misalnya ada saudara saksi diminta untuk mendatangi Julianis. Ya, gimana? Nah, kemudian untuk yang kandidat yang lain bagaimana? Intinya adalah bahwa dalam proses ini Pak Nazar lah yang mengerti formulasinya, mengatur untuk distribusi uang-uang ini. Ya, bagaimana saudara Nazarudin mau menghandle sekian banyak? Ya dia punya ini, dia punya pasukan. Ya tadi saudara saksi uang aja diserahin sendiri. Itu yang putaran kedua, Pak. Oh, yang putaran kedua. Putaran kedua. Yang putaran pertama yang diambil sendiri, saya nggak tahu dia kasih ke siapa. Intinya dia bilang ke saya, ya ini saya mau tebal di 3 kandidat. Itu yang mana? Oke, kemudian terakhir kepada Pak Saksi Umar ya. Ya. Pak Umar tadi kan di Paslonso ada korwil ya, jadi korwil di Sulawesi ya, gitu ya. Ya. Nah itu kan dakwaan kebetulan ada ya, disebutkan bahwa pada saat Paslonso itu diberikan uang, tadi sudah dijelaskan bahwa diberikannya hanya uang saku 1,sekian juta. Dan tadi dakwaan ini sampai 20 juta loh diberikannya. Bahkan korwilnya pun juga menerima 50 juta, itu benar atau tidak? Tidak benar. Benar. Tidak benar. Kemudian pada saat penyelenggaraan deklarasi pemenangan terdakwa itu juga tidak ada uang yang besar gitu, yang sesuai dakwaan ya, ada 460 DGC 20 juta per orang. Tidak ada. Tetap aja diberikan uang transport sebesar 1,sekian juta itu. Ya, karena bertepatan acara deklarasi juga bertepatan dengan acara kandidat yang lain, jadi mereka juga dapat bantuan transportasi dari semua kandidat. Saudara Neneng ya. Kalau saudara Clara Maureen itu siapa itu? Salah satu marketing dulu di tempat yang Oh, salah satu marketing tempat. Kalau Marisi ini masuk Marisi Matondang ya? Iya yang mulia. Itu yang mengerjakan PLTU itu? Iya yang mulia. Iya. PLTU yang di mana yang mulia? Yang Timnas TS itu ya? Iya, beliau dengan Bu Rosa yang mulia. Iya, itu ya. Yang mengerjakan PLTU Timnas Ginting itu. Nah sekarang saudara tadi mengatakan gini ya, kalau Harier tadi itu dealer datang minta bayaran kan? Iya yang mulia. Atas nama saudara Anas ya. Iya. Kemudian saudara menghubungi Marisi. Saya menelpon suami, terus suami bilang, Dulu menghubungi Marisi. Marisi ada di sana. Kemudian Marisi Temuin masih Marisi. karena ada uang 700 juta. Temuin Marisi, minta sama Marisi, hanya itu pesannya. Terus saya jumpai Marisi menelpon langsung ke Pak Nazar. Setelah menelpon ke Pak Nazar, saya dibilang Pak Marisi, Bu, uang yang kemarin dititipin Pak Nazar saya pakai untuk urusan personal yang lain. Jadi yang ada Sisanya 150 kan gitu? Iya. Ya dari 700 sisanya 150. Iya, iya. Kemudian ini pembayarannya 700 juta Pak, hari-hari berapa sebetulnya? Saya kurang pasti 670 ya. 670 hari-hari ini. Iya, saya nggak Yang tahu. 150 dari Marisi. Dari Marisi, tapi Marisi sudah menyerahkan ke kas operasional. Nah, kemudian yang cek itu yang cek kosong yang sudah ditandatangani oleh Clara Maureen ya? Iya, ceknya Iya, sudah kan? ada tanda tangannya yang mulia. Iya, sudah ditandatangani semua oleh Iya. Clara Maureen ya? Saya Saudara hanya tinggal ngisi gitu. Tinggal mengisi. Oh itu ya? Iya yang mulia. Nah, ini saya baca semua catatannya di sini. Oh, sudah.
Baik, berikutnya giliran daripada penasihat hukum dan terdakwa. Dari penasihat hukum dan terdakwa, siapa yang duluan? Terima kasih ya. Mungkin kesempatan pertama dan lainnya. Baik, kami persilakan kepada terdakwa. Silakan. Sebelum dimulai oleh terdakwa, kami ingatkan fokuskan kepada perkara saudara supaya tidak ngambang. Silakan. Baik yang mulia, saya usahakan untuk fokus yang mulia. Tapi mohon izin karena saksinya banyak, memang saya membawa berkas yang cukup banyak. Jadi mohon maaf, hari ini pertanyaan saya lebih banyak dari biasanya yang mulia. Silakan. Baik, saya mulai dari saudara saksi Umar Arsal sebagai relawan. Ini sudah saya tanyakan pada para relawan yang lain dan sudah dijelaskan, dibantah. Tapi barangkali saudara punya kesaksian tersendiri. Tadi ketika ditanya oleh CPU, saudara saksi menyampaikan bahwa kenal saya sejak tahun 2005. Betul, saudara saksi? Betul. Apakah betul sejak sama-sama masuk ke pengurusan periode Pak Hadi Utomo? Saya sejak zaman yang Pak Hadi Utomo, dan sebelumnya saya kenal sebagai ketua ini, tapi tidak ada. Baik. Sejak ini terkait dengan dakwaan, saudara saksi, bahwa di dalam dakwaan disebutkan tahun 2005 itu saya sudah berkeinginan untuk menjadi presiden. Saya ingin tanya pada saudara saksi, sejak saya dan saudara saksi bergaul tahun 2005 sampai kemudian saya berhenti pada 23 Februari 2013, saya garis bawahi, Pak CPU menyatakan berhenti. Apakah saudara saksi pernah dengar bahwa saya akan mencalonkan diri sebagai calon presiden? Tidak benar, jangankan presiden, ketua umum pun belum, waktu 2005 belum ada bayangan. Tahu saudara saksi apa tugas saya waktu itu pada periode 2005-2010 ketika periode ketua umum Pak Hadi Utomo? Ketua bidang politik dan selalu mendampingi ketua umum untuk ke daerah, dan termasuk konsep pidato Pak Hadi saya dengar dibuat Mas Anas. Baik, setahu saudara saksi, sebelum saya menjadi ketua umum, Partai Demokrat sudah punya berapa ketua umum?
sebelum saya, berapa ketua umum yang dipunyai oleh Partai Demokrat? Sudah Pak Budi yang ketiga. Berarti saya yang ketiga. Ya, Sebelum saya, selain Pak Hadi, siapa? Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Baik. Setahu saudara saksi, baik Pak Budi Santoso maupun Pak Hadi Utomo sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, apakah pernah menjadi calon presiden? Tidak pernah. Jadi menteri juga tidak. Setahu saudara saksi, sebagai kader Partai Demokrat, setidak-tidaknya yang saya tahu sejak 2005 sampai sekarang, sampai terakhir ini ada Pilpres 2014, apa yang menjadi kriteria dasar bagi Partai Demokrat untuk menjadikan atau mengusung seseorang menjadi calon presiden? Itu kriteria sangat ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Apakah harus berdasarkan misalnya hasil survei? Di anggaran dasar kita tidak menjelaskan, itu adalah keputusan dari Majelis Tinggi. Keputusan Majelis Tinggi. Setahu saudara saksi, siapa yang menjadi ketua Majelis Tinggi? Pak SBY selaku ketua umum juga selaku ketua umum. Ketua Majelis Tingginya siapa saudara saksi? Pak SBY juga. Tadi ketika ditanya JPU suaranya keras, sekarang kenapa agak? Udah tengah malam dan mohon maaf besok ada paripurna untuk ini pagi-pagi jadi. Mohon maaf Majelis, Maaf. saya khawatir karena tidak tertarik dengan pertanyaan saya khawatir begitu. Pasti kalau takut dengan JPU yang mulia. Ketum sekarang Pak SBY yang mulia. Saya geser sedikit karena ini menyangkut dakwaan dalam satu rangkaian. Saya geser ke saksi saudara Julianis. Saya ingin mengkonfirmasi kembali bahwa di dalam dakwaan disebutkan saya didakwa menghimpun dana lewat kantong-kantong dana. Salah satu yang disebut adalah, salah dua yang disebut adalah kantong dana Julianis dan Mindo Rosalina Manulang. Tadi saya sudah mendengar jawaban, tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali. Apakah saudara Julianis ini adalah kantong dana saya? Bukan, Pak. Bukan. Kan saya nggak kenal Bapak. Saya juga tanya ke saksi Mindo Manulang. Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Betul? Betul. Baik. Ke saksi saudara Julianis kembali. Di dalam surat dakwaan disebutkan juga di situ saya menjadi komisaris PT Panahatan seperti yang tadi saudara Julianis juga sampaikan. Setahu saudara saksi, apakah saya pernah berhenti, bukan pernah berhenti, sudah menyatakan mengundurkan diri dari PT Panahatan? Iya, Pak. Sekitar bulan Juli atau bulan Agustus saya dapat surat dari Mas Agis. Itu saya baca, terus saya sampaikan ke Ibu Neneng. Ibu Neneng itu minta fotokopi KTP-nya Pak Anas. Terus yang saya lihat di situ nggak berubah, Pak. Panahatannya malah modalnya jadi ditambah jadi 100 miliar.
modalnya ditambah jadi Awalnya 25 miliar jadi 100 miliar berarti modal formal di akte. akte ya. Iya. Baik. Setahu saudara saksi, apakah saya punya peran khusus ketika jadi komisaris PT Panahatan? PT Panahatan itu kan, saya waktu itu di-hire sama Bu Neneng itu mengerjakan PT Panahatan, Pak. Jadi saya tahu betul, tahu persis aliran dana di Panahatan. Awal yang pembelian dari PT Panahatan adalah pembelian itu 22 miliar itu dari rekening pribadinya Bu Neneng. Jadi bayar ke Polisi Torus itu dari rekening pribadinya Bu Neneng. Saya tidak pernah melihat ada setoran dari Pak Anas di rekening Panahatan. Sampai menambah menjadi 100M, tidak ada setoran tambahan baik dari Pak Anas, Pak Nazar maupun Pak Nasir. Itu cuma berubah akte aja, tapi tidak ada setorannya. Baik. Tadi saudara saksi juga menjelaskan bahwa pernah ada catatan gaji ya, Betul, Pak. sebesar berapa tadi? 20 juta. 20 juta bulan Januari, Februari, Maret. Ya, saya karena bikin gajinya cuma Januari, Februari, Maret. Sebelumnya kan bukan saya yang buat, Pak. Sebelumnya bulan apa tadi? November, Desember. Yang sebelumnya tuh HRD yang buat. Ya, di HRD bulan apa? Saya nggak tahu, Pak. Yang bikin bukan saya. Baik. Apakah saudara saksi tahu pada saat tahun 2008, awal 2009, saya, Pak Nazar, Pak Nasir, tadi juga saudara saksi menyebut Pak Saan pernah datang, ya, yang lain-lain. Apakah saudara saksi tahu waktu itu sedang konsentrasi dalam rangka pencalekan? Iya, Pak. Jadi sampai bulan April itu di atas di lantai 4 itu bukan cuma Pak Anas saja yang datang, ada Pak Saan, ada dari P3 juga ada, dari PKB juga ada. Karena PKB kan Pak Hasim kan calon dari PKB waktu itu, Pak. Terus pengeluaran itu ya berkaitan dengan pencalekan itu. Baik. Setahu saudara saksi, apakah saudara saksi tahu bahwa tugas saya waktu itu adalah tanda petik membimbing atau menjadi konsultan politik bagaimana Pak Nazar, Pak Nasir, dan lain-lain itu bisa sukses di dalam pencalekan? Saya tidak pernah dikasih tahu Pak Nazar, Pak. Apa yang pernah dikatakan Pak Nazar tentang pencalekan dan tentang saya? Yang dibantu sama Pak Nazar untuk pencalekan bukannya Pak Anas aja, Pak. Ada Pak Arce dari Golkar, biayanya juga ada. Terus dari Ayub Khan dari Demokrat. Terus kan Bu Neneng juga mencalek tuh, Pak, di Riau. Bu Rita, terus Pak Nasir. Jadi biayanya itu campur aduk di situ. Yang saya tahu cuma itu, Pak. Jadi maksud saya, apakah saudara saksi tahu tugas saya waktu itu adalah membimbing saudara Nazar dan keluarga, ya. Nazar, Nasir, kemudian Rita, betul ada nama Rita? Iya, Rita Zahara. Ada Ayub di Jember, betul? Iya. Untuk bisa sukses menjadi caleg, apa saudara saksi tahu? Yang saya tahu Pak Nazar mau belajar politik sama Bapak, cuma itu aja. Baik. Apakah saudara saksi tahu bahwa uang yang dicatat sebagai gaji tadi itu dikatakan saudara Nazar kepada saya sebagai
operasional karena saya menjadi konsultannya atau semacam menjadi pembimbing politiknya? Pak Nazar nggak pernah bilang sih, Pak. Baik. Apakah saudara saksi tahu mengapa uang gaji itu saya kembalikan? Karena beberapa bulan kemudian saya mendengar semacam informasi, ada selentingan bahwa Anas dapat gaji dari kantornya Nazar. Karena itu saya kembalikan uang itu. Karena saya bukan pegawainya Pak Nazar, masa saya digaji? Apakah saudara saksi Yang saya tahu adalah pas bulan April 2009 saya dikembalikan uang gaji. Kan kalau saya tahunya gaji ya Pak ya. Karena bahasanya Pak Nazar adalah gaji untuk Pak Anas. Karena saya selalu mengeluarkan 20 juta per bulan untuk gaji Pak Anas. Bulan April itu saya dikembalikan oleh Mas Ajis. Katanya ini Abah tidak mau terima. Baik, saya hanya ingin kasih tahu saudara saksi bahwa pembicaraan saya dengan saudara Nazar adalah sebagai konsultannya, membimbing dia agar sukses dan keluarganya terpilih di dalam pemilu legislatif. Karena itu bahasanya diberi uang operasional. Ketika saya mendengar istilah gaji, maka saya tidak enak hati. Karena tidak enak hati, maka itu saya kembalikan. Mengapa? Karena saya bukan pegawainya Pak Nazar, saya tidak layak dapat gaji. Tapi kalau saya dapat operasional karena membimbing dia, itu buat saya wajar. Tapi karena diistilahkan gaji, maka itulah alasan saya mengapa dikembalikan. Baik. Kemudian saya geser ke saudara saksi Nuril Anwar. Ini terkait dengan dakwaan yang sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Windu, tidak ada relevansinya. Tapi saya ingin tanya pada saudara Nuril, apakah saudara saksi sebagai tenaga ahli dan yang dipercaya saudara Nazar ingat peristiwa buka puasa bulan September 2010 di rumah saya? Ingat Yang Mulia. Sudah. Ya tidak apa-apa nyebut Yang Mulia kan, apa? Izin Yang Mulia. Jadi Yang Mulia semua. Karena sudah malam ya. Yang penting situ jangan iri aja. Waktu itu apakah saudara Nazaruddin hadir? Hadir. Seingat saudara saksi, saudara Nazaruddin hadir bersama siapa? Apakah saudara saksi ikut saudara Nazaruddin? Saya datang duluan ke situ karena tradisinya adalah ketika setiap ada acara partai, misalkan buka puasa contohnya, ya saya harus hadir. Sebelum dia hadir, saya hadir duluan. Mengapa harus hadir duluan? Ya, menyiapkan karpet. Ya, ini untuk menghargai aja kan, namanya sama bos besar kan, ya harus itu. Baik. Pada persidangan sebelumnya saya sudah juga tanya ini soal ini pada saksi saudara Utomo. Saudara Utomo adalah staf saya, dia ikut membantu persiapan acara buka puasa itu. Saudara Tomo menyampaikan suasana buka puasa itu seperti pasar, rame di mana-mana, di setiap pojok. Apakah saudara saksi Nuril melihat
atau bisa menggambarkan suasana buka puasa waktu itu, buka puasa pertama tahun 2010 pasca saya terpilih jadi ketua umum? Itu kan mirip pasar malam ya, saudara. Jadi saking ramenya, ya namanya setelah terpilih, dari mulai PAC, DPC Jakarta Raya, bahkan DPP itu hadir semua. Terus juga anggota DPR semua hadir, jadi banyak sekali yang hadir, sehingga saya tidak ingat siapa yang hadir gitu kan. Karena kemudian saya juga bawa istri saya juga. Baik. Dalam suasana itu, apakah saudara saksi melihat ada pertemuan khusus, ini dakwaan, pertemuan khusus bertiga di tempat khusus di situ antara saya, Nazarudin, dan Mahfud Suroso? Tidak ada karena memang dari saya lihat, karena kan saya masuk di ruangan tamu itu betapa ramainya di setiap sudut. Karena saking ramainya, ya di situ tidak ada pertemuan-pertemuan yang bersifat khusus karena memang padatnya orang yang menghadiri buka puasa di hari itu. Baik, ini terkait dengan dakwaan bahwa pada saat itu ada pertemuan khusus saya, Mahfud Suroso, Nazarudin, yang saya meminta saudara Nazarudin untuk mundur dari proyek Hambalang. Padahal keterangan saksi Julianis tadi, juga keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang, bahwa saudara Nazarudin marah-marah karena gagal dapat proyek Hambalang. Kalau saya yang minta mundur dan sudah terima, pasti tidak marah-marah. Baik, ini saya ingin mendapatkan informasi dari saudara Nuril soal itu yang hadir waktu itu. Saya geser ke saudara Umar Arsal. Apakah saudara Umar Arsal juga hadir waktu itu? Hadir. Apakah saudara menyaksikan suasananya? Saya menyaksikan ketua umum berputar-putar menyapa semua tamu yang banyak, dan saya yakin tidak sempat itu ada acara khusus. Apakah saudara saksi ingat habis itu saya memimpin sholat isya dan sholat tarawih? Iya, betul. Seingat saudara saksi, saudara Nazarudin ikut sholat isya dan tarawih atau tidak? Saya nggak perhatikan. Enggak, saya ingin jawaban yang jujur. Apakah saudara Nazarudin ikut sholat tarawih dan sholat isya atau tidak? Kayaknya tidak. Oh, baik. Ini terkait dengan surat dakwaan. Saya ingin mengkonfirmasi kembali kepada saudari saksi Julianis, karena di dalam surat dakwaan ini sebetulnya sudah ditanyakan oleh majelis dan sudah dijawab tadi, tapi saya ingin meminta ketegasan sebagai yang tadi disebut mencatat penerimaan dan pengeluaran dana. Apakah pada saat persiapan kongres, disebutkan di sini sebelum kongres di Bandung, persiapan berarti sebelum berangkat ke Bandung, di dalam dakwaan itu disebutkan mulai Januari 2010 sampai berarti menjelang 20 Mei 2010 ada penerimaan dari Permai Group 84,5 miliar untuk persiapan pencalonan ketua umum. Tidak ada, Pak. Yang ada cuma Pak Caci aja, 2,1 sama BlackBerry 1 miliar. Apakah pada antara bulan itu, ini pertanyaan yang saya pinjam dari CPU waktu itu, apakah antara bulan itu ada uang berdus-dus yang dikeluarkan untuk persiapan pencalonan? Tidak ada, Pak. Baik.
Saya geser ke saksi Umar Arsal. Tadi saudara saksi menyampaikan atas pertanyaan penuntut umum dan majelis bahwa saudara mulai diskusi dan meminta saya untuk maju pada bulan Maret 2010. Betul. Apakah saudara saksi tahu pada saat itu saya masih sebagai ketua fraksi konsentrasi dalam urusan pansus Bank Senturi? Betul. Baik. Di dalam dakwaan disebutkan bahwa ada pertemuan di bulan Januari. Ini kan mulainya saja kan bulan Maret mulai diskusi. Ini ada pertemuan di bulan Januari dengan 513 DPC. Tidak betul. Bulan Februari 430 DPC. Tidak betul. Disebutkan juga bahwa masing-masing DPC diberikan 10 juta rupiah. Tidak betul. Disebutkan juga, saudara kan sebagai korwil ya? Korwil dan koordinator lawan. Baik. Tadi saudara, ini biar jelas ya. Tadi saudara menyampaikan bahwa kebiasaan saudara sebagai korwil, kalau ada DPC di wilayah saudara ke Jakarta, saudara kasih uang transport. Ya. Itu korwil apa maksudnya? Untuk Sulawesi Tenggara dan teman-teman di Sulawesi Barat, dan bukan hanya kongres, kedatangan apapun mereka kalau datang biasanya mampir ke kantor untuk minta bantuan transportasi, dan itu hal yang wajar. Baik. Artinya itu bukan korwil kongres ya? Bukan. Korwil dalam konteks partai. Partai. Pembinaan wilayah oleh partai. Betul. Di wilayah masing-masing.